Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Azara. Nama saya Silvani Elizabeth. Dan saya Nurul Atikah. Kami mahasiswi Universitas Negeri Medan, Program Studi Sastra Indonesia, mata kuliah aliran linguistik, akan menjelaskan salah satu materi dari aliran linguistik, yaitu aliran Bloomfield. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, langsung saja masuk ke awal pembahasan, yaitu latar belakang aliran struktural Bloomfield. Dalam sejarah perkembangan linguistik modern, kita dapat melihat beberapa orang tokoh yang menyumbang kepada permodernan ilmu linguistik pada masa saat itu. Selain Ferdinand de Saussure dan Edward Sapir, seorang lagi ahli linguistik Amerika yang menyumbang dalam permodernan ini, yaitu Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield pada tahun 1887 sampai dengan 1949 merupakan salah seorang ahli linguistik struktural yang terkenal di Amerika Serikat. Pengaruhnya sangat kuat dan masih terasa sampai saat ini. Karyanya meliputi bahasa-bahasa India, bahasa takologi, linguistik umum, dan kesusastraan. Bukunya yang paling berpengaruh adalah Language pada tahun 1933. Banyak muridnya dan pengikutnya juga. Beberapa karyanya dikumpulkan oleh C.F. Hockett dalam A Leonard Bloomfield Anthology. Dalam pengkajian bahasa, Bloomfield menggunakan konsep Ferdinand de Saussure sebagai asas pengkajiannya, yaitu dalam struktur bahasa. Selain menjadi seorang ahli linguistik, Bloomfield juga terkenal dengan teori behaviorisme yang berakar dari pemikiran Plato yang percaya bahwa proses bahasa ini berpuncak dari proses peniruan atau mimetik. Setiap perkataan yang dilafalkan pasti mempunyai struktur. Berkenaan bahasa dan struktur, Bloomfield mengetengahkan kaidah penganalisisan struktur, yaitu kaidah pemenggalan. Sebelum mengikuti aliran behaviorisme ini dari Weston dan Weiss, Bloomfield menganut paham mentalisme yang sejalan dengan teori psikologi Wundt. Kemudian beliau menentang mentalisme dan mengikuti aliran perilaku atau behaviorisme. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan linguistik di Amerika. Berikutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini. Apa saja sih? Di antaranya yaitu pada masa itu para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian yang belum diperkirakan. Mereka ingin memberikan bahasa-bahasa Indian itu dengan bahasa baru, yaitu secara sinkronik. Cara lama, yaitu secara historis atau diakronik, kurang bermanfaat dan diragukan keberhasilannya karena sejarah bahasa-bahasa Indian sedikit sekali diketahui. Bahkan banyak yang hampir sama sekali tidak diketahui. Sikap Bloomfield ini yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Oleh karena itu, dalam memberikan bahasa aliran strukturalisme ini selalu berdasarkan daripada faktor-faktor objektif yang dapat dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Saya akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu ciri-ciri aliran struktural Bloomfield. Yaitu yang pertama, objek kajian bahasanya adalah bahasa yang masih hidup di masyarakat, bukan bahasa yang sudah mati. Yang kedua, cara kerja sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memberikan suatu bahasa. Yang ketiga, dalam menganalisis dan mengklasifikasikan unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Dan yang keempat,
menganggap setiap bahasa memiliki pola tertentu yang berbeda dengan bahasa yang lain. Yang kelima, membagi kata menjadi dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Yang keenam, memandang bahasa terdiri atas sejumlah isyarat atau tanda. Ketujuh, dalam menganalisis berusaha memenggal menjadi dua konstituen. Yang kedelapan, distribusi dapat bersifat komplementer dan paralel. Dan yang kesembilan atau terakhir adalah sudah mengenal subjek dan predikat. Oke, kedua teman saya, Kanaya dan Silvani tadi sudah menjelaskan mengenai latar belakang dan ciri-ciri dari aliran struktural Bloomfield ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dari aliran ini. Yang mana kita ketahui, yang pasti tokoh utama dari aliran ini adalah Leonard Bloomfield itu sendiri. Di samping Leonard Bloomfield, tokoh-tokoh lain dalam aliran struktural Bloomfield adalah Zelig S. Harris dengan bukunya Structural Linguistics. Seorang linguistik Amerika yang sangat terpengaruh oleh Bloomfield bahkan bertindak lebih jauh lagi dengan meninggalkan makna sama sekali. Selanjutnya ada C. Hall, seorang pencetus teori mediasi. Kemudian selain C. Hall ada pula C. Osgood. Dia adalah murid dari Hall yang telah memperluas teori mediasi dengan rangka untuk menjelaskan gejala bahasa. Perbedaan antara teori SR yang murni dengan teori mediasi membahas variabel perantara atau intervening variables yang terjadi antara S dan R. Pendekatan non-behaviors ini mempertanyakan proses mental dan proses berpikir dalam menganalisis tingkah laku manusia, sehingga ia menyimpulkan bahwa tingkah laku manusia dalam berbahasa menitik beratkan pada meaning atau makna. Nah, menurut teori ini, meaning dari suatu kata atau kalimat adalah mediator antara stimulus luar atau eksternal dan tingkah laku eksternal yang tampak. Meskipun hubungan antara stimulus dengan respon bersifat tidak langsung, tapi meaning itu tidak terjadi begitu saja, melainkan diperoleh melalui conditioning atau kondisi seperti halnya proses belajar yang lain. Osgood memperdalam kajiannya dengan mencoba mengkombinasikan kedua teori dari Watson dan Skinner. Watson mengeluarkan teori yang disebut conditioning klasik. Nah, sekarang saya akan mengulang tokoh-tokoh dari aliran ini. Yang pertama adalah Leonard Bloomfield, lalu ada Zelig S. Harris, kemudian ada C. Hall, dan ada pula C. Osgood. Nah, inilah tokoh-tokoh dari aliran struktural Bloomfield. Saya akan melanjutkan materi yaitu analisis kalimat. Saya membuka pintu di mana saya sebagai subjek, membuka sebagai predikat, dan pintu sebagai atribut. Secara sistemik, kalimat saya membuka pintu memiliki konstituen saya membuka pintu. Semua konstituen dalam kalimat tersebut bersifat paralel karena dapat diganti oleh konstituen lain. Konstituen saya dapat diganti dengan ia, dia, Nisa, Bapak. Konstituen membuka dapat diganti oleh konstituen membaca, menutup. Konstituen pintu dapat diganti dengan majalah, surat kabar, novel. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Semoga isinya dapat bermanfaat dan dimengerti bagi penonton sekalian. Terima kasih and bye-bye.